Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di materi matematika wajib, masih di bab integral. Sekarang kita belajar tentang integral substitusi. Apakah integral substitusi itu? Sebelum kita menjawab apakah integral substitusi itu, integral substitusi nanti digunakan untuk mencari antiturunan dari turunan fungsi komposisi. Jadi kita kembali lagi ke pelajaran yang lalu tentang turunan fungsi komposisi. Turunan fungsi komposisi nanti untuk mencari turunan fungsi komposisi yaitu dengan menurunkan fungsi yang ada di luarnya dikalikan dengan fungsi yang ada di dalamnya, karena ini adalah fungsi komposisi yang terdiri dari dua atau lebih fungsi. Sebagai suatu contoh kemarin, fungsinya kita sebut y. Y-nya sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 20. Nah, ini yang fungsi dalamnya. Seumpama kita misalkan dengan U. Nanti fungsi luarnya yaitu pangkat 20. Bisa kita sebut fungsi ini menjadi U pangkat 20. Nah, bentuk seperti ini sudah sama dengan bentuk pangkat biasa ya. Maka nanti tinggal kita turunkan dengan aturan pangkat. Itu pangkat turun kurang 1 menjadi 20 U pangkat 19. Namun jangan lupa karena ini fungsi komposisi, kita kalikan lagi dengan turunan dari fungsi yang ada di dalamnya, yaitu U aksennya. Lalu baru kita ganti U-nya dengan 2x kuadrat min 4x plus 1. Sehingga nanti kita peroleh nilai dari Y aksen atau turunan Y menjadi 20 kali 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 19 dikali dengan turunan yang ada di dalamnya 2x kuadrat turunannya 4x min 4x turunannya min 4, sehingga kita peroleh nilai akhirnya 80x min 80 kali 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 19. Nah, ini yang agak kompleks ya, terdiri dari dua faktor, ada dua. Pertanyaannya adalah bagaimanakah cara mencari antiturunan atau integral dari fungsi yang diketahui turunannya ini? Ini kelihatannya agak rumit ya, agak kompleks. Namun ini adalah fungsi yang sederhana sebenarnya. Nanti dengan mudah bisa kita cari dengan aturan pangkat. Ini kan seperti pangkat tadi. Dinamakan aturan pangkat yang digeneralisir atau disebut juga aturan substitusi. Substitusi itu artinya adalah mengganti. Sebelum kita menggunakannya, kita belajar dulu tentang pengertian dari aturan pangkat yang digeneralisir atau aturan substitusi. Nah, bunyinya seperti ini. Misalkan G adalah fungsi yang memiliki turunan. Ada suatu fungsi G dan ada R yang nanti adalah pangkat dari G, di mana R-nya tidak sama dengan 1. Tidak sama dengan negatif 1 atau bukan negatif 1. Ini R-nya atau pangkatnya tidak boleh sama dengan negatif 1. Maka nanti integralnya dari fungsi G pangkat R dikalikan dengan turunan dari G terhadap X atau dx itu sama dengan Gx pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 ditambah C. Ini seperti fungsi integral pangkat ya.
pangkatnya tambah 1 lalu dibagi dengan pangkatnya. Kalau ini kelihatan agak sulit, maka kita ganti atau kita substitusikan GX-nya dengan U. Kita ganti GX dengan U agar nanti mudah dipahami. U sama dengan GX, maka nanti U aksennya sama dengan G aksen X. Karena U aksen dengan dalam notasi Leibniz bisa kita tulis menjadi DU per DX. Kalau kedua ruas kita kalikan dengan DX, ini kedua ruas, ini 3 ya, 1, 2, 3. Ya, 3 ruas kita kalikan dengan DX menjadi DU per DX kali DX tinggal DU. Sama dengan U aksen DX, sama dengan G aksen DX. Maka karena U-nya mengganti GX, bentuk seperti ini bisa dirubah menjadi integral dari U pangkat R du. Nah, ini bentuk ini sudah hampir sama dengan bentuk pangkat ya. Ada U pangkat R. Seperti integral dari U pangkat R. Seperti integral pangkat biasa. Ingat, integral pangkat itu adalah pangkatnya tambah 1 lalu dibagi dengan pangkatnya, baru terakhir ditambah dengan C. Agar mudah memahami aturan ini, kita bermain dulu dengan contohnya ya. Sebelum ke contoh penerapan integral, kita belajar dulu turunan lagi. Nah, contohnya adalah fx sama dengan 2x plus 3 pangkat 6 dibagi 6 plus c. C itu nanti suatu bilangan, misal 6 gitu boleh, 7 boleh. Nah, ini pengerjaannya untuk mencari turunannya agar mudah kita misalkan yang ada di dalam kurung dengan U menjadi U pangkat 6 plus 6 plus U pangkat 6 dibagi 6 plus C. Sehingga turunannya ingat fungsi komposisi, turunan yang ada di luarnya ini U pangkat 6, turunannya 6U pangkat 5 dikali lagi dengan turunan dari U. Sehingga apabila kita sederhanakan, 6-nya bisa kita coret, tinggal U pangkat 5 kali U aksen. Sekarang kita kembalikan lagi U-nya dengan 2x plus 3. Hasil akhirnya didapatkan 2 kali 2x plus 3 pangkat 5. Ini sudah jelas ya. Nanti kalau dicari integral dari ini adalah yang atas ini. Kalau dibalik, integral dari 2 kali 2x plus 3 pangkat 5 adalah fungsi yang ini. Apakah itu benar? Ya, kita coba memakai aturan substitusi ini. Untuk memakai aturan substitusi ini, yang harus kita perhatikan manakah nanti yang U dan manakah nanti yang DU. Yang U nanti bisa dipakai dititeni ya, dengan suatu yang kompleks, yang ada pangkatnya, yang ada kurungnya, yang ada pangkatnya. Ya, ini bisa ditebak punya yang ada pangkatnya yaitu 2x plus 3. Sementara DU-nya yaitu 2dx. DU didapat dari mana? Ya, kita tadi memisalkan U dengan 2x plus 3. Maka turunan dari U atau DU per DX sama dengan 2. Kalau kedua ruas kita kalikan dengan DX, menjadi DU sama dengan 2dx. Jadi 2dx-nya kita ganti dengan DU. Sehingga bentuk seperti ini bisa kita ganti jadi integral U pangkat 5 DU. Ini adalah U-nya. DU adalah 2dx-nya. Nah, bentuk ini sudah sederhana seperti integral pangkat biasa. Tinggal kita integralkan.
U pangkat 5. 5 pangkatnya tambah 1 jadi 6. Lalu dibagi dengan pangkatnya yaitu 6. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita kembalikan lagi U menjadi 2x plus 3. Sehingga jawabannya adalah 2x plus 3 pangkat 6 dibagi 6 plus C. Ya, sama ya dengan sini. Nah, nanti nilainya sudah sama. Seperti itu ya nanti penyelesaiannya. Kita cari fungsi yang ada di dalam kurung yang kompleks ini, yang ada pangkatnya biasanya. Kita misalkan dengan U, lalu kita cari nilai dari DU-nya. Agar lebih memahami, diberikan contoh. Biasanya soalnya berbunyi seperti ini. Hitunglah integral di bawah ini, atau dari fungsi di bawah ini. Contoh yang pertama, integral x pangkat 3 min 6x pangkat 5 dikali 3x kuadrat min 6 dx. Contoh yang kedua, integral x pangkat 3 min 6x pangkat 5 kali 6x kuadrat min 12 dx. Nah, ini hampir sama ya contohnya. Hanya beda sedikit di yang akhir ini. Hanya beda sedikit. Bagaimana penyelesaiannya? Ya, kita selesaikan dulu yang A. Kalau mudah kita misalkan yang kompleks yang ada di dalam kurung yang ada pangkatnya, yang mana nanti bisa nebaan yang U-nya yang mana. Kita misalkan dulu U-nya yang ada kurungnya yaitu 2x yang ada kurungnya yang ada pangkatnya yaitu x pangkat 3 min 6x ini sebagai U. Dan DU-nya, DU adalah turunan dari U, yaitu 3x kuadrat min 6. X pangkat 3 turunannya 3x kuadrat, min 6 turunannya 6. Nah, sehingga 3x kuadrat min 6 dx itu bisa kita ganti dengan DU. Nah, sehingga bentuk ini bisa ditulis menjadi integral U pangkat 5 DU. Kita bisa mengintegralkan seperti biasa, itu U pangkat 6 per 6 ditambah C. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita kembalikan U dengan yang kita misalkan tadi, yaitu menjadi menjadi X pangkat 3 min 6X pangkat 6 dibagi 6 plus C. Nah, ini adalah nilai akhirnya. Nah, kita belajar lagi contoh yang tadi, yang hampir sama. Tentunya pemisalannya hampir sama ya. Kita misalkan yang ada di dalam kurung yang kompleks, yang ada pangkatnya, menjadi U, yaitu U-nya X pangkat 3 min 6X, sama seperti sebelah kiri. Lalu berapakah DU-nya? DU-nya sama dengan 3x kuadrat min 6x. Sementara di sini ada 6x kuadrat min 12 loh. Kok tidak sama? Agar sama gimana? Agar sama nanti bisa kita kalikan kedua ruas dengan 2. Nah, sehingga hasil akhirnya 6x kuadrat min 12 itu sama dengan 2 DU. Nah, jadi nanti 6x kuadrat min 12 menjadi yang bakal DU-nya, tapi adalah 2 DU. Nah, kalau bentuknya seperti ini, 2-nya bisa kita keluarkan dari integral agar mudah dihitung. Jadi 2 kali integral U pangkat 5 DU. Bentuk seperti itu bisa kita integralkan dengan pangkatnya ditambah 1. Lalu dibagi dengan pangkatnya. Lalu ditambah dengan C. Ini bisa kita sederhanakan menjadi
2 dibagi 6 hasilnya 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sementara U-nya kita kembalikan tadi yang kita misalkan, yaitu X pangkat 3 min 6X. Karena U pangkat 6, maka ini juga pangkat 6. Jangan lupa hasil akhirnya ditambah dengan C. Hampir sama ya, hanya berbeda sedikit. Nah, perhatikan yang tambahan yang U, yang DU ini. Nah, nanti kalau nilainya kurang sedikit atau diperkalikan berapa, itu bisa kita rubah dx-nya menjadi du. Agar lebih memahami, kita pakai contoh yang lain. Ya, contoh yang untuk pangkatnya tidak bulat, tadi kan pangkatnya bulat, ini pangkatnya nanti pangkatnya negatif karena pembagian. Yang contoh lainnya pangkatnya ini nanti pecahan karena akar. Sekarang kita bahas dulu yang pangkatnya negatif. Kalau pembagian bentuk penulisan seperti pembagian seperti ini cara pertamanya kita rubah menjadi bentuk pangkat agar kita bisa menggunakan aturan pangkat yang digeneralisir. Dibagi pangkat 3 menjadi dikali dengan pangkat negatif 3. Nanti agar mudah, 8-nya kita dekatkan dengan dx. Karena tentunya kita tahu bahwa yang ada pangkatnya nanti adalah menjadi calon U. U-nya tentu saja 2x plus 3 karena ini ada pangkatnya, ini yang kompleks ini ya. Ini sebagai U. DU-nya berapa? DU adalah turunan dari U. Turunan dari 2x plus 3 yaitu 2. Loh, di sini ada 8, di sini 2. Maka berapakah 2 ini agar jadi 8? Maka kita kalikan dengan 4. Jadi 4 DU itu setara dengan 8 DX. Jadi 8 DX-nya kita ganti dengan 4 DU. DX-nya kita ganti dengan 8 DX-nya kita ganti jadi 4 DU. Yang 2X plus 3-nya kita ganti dengan U. Agar memudahkan perhitungan, 4-nya kita keluarkan dari integral. Menjadi 4 kali integral U pangkat negatif 3 DU. Nah, ini bisa kita kerjakan seperti biasa. Pangkatnya kita tambah 1, negatif 3 tambah 1 hasilnya negatif 2, dibagi dengan pangkatnya yaitu negatif 2. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 4 bagi negatif 2 sama dengan negatif 2. Lalu kita kembalikan lagi U-nya dengan 2x plus 3 menjadi negatif 2 kali 2x ditambah 3 pangkat negatif 2 plus C. Ini adalah hasil akhirnya. Kita belajar lagi yang pangkatnya pecahan. Nah, akar pangkat 3 nanti sama dengan pangkat pecahan, yaitu pangkat 1 per 3. Ingat, akar nanti sama dengan pangkat pecahan. Nah, bentuk seperti ini agar mudahnya 8 kita dekatkan dengan dx-nya. Setelah 8 dekat dengan dx, tentunya U-nya berapa? Kalau kita misalkan, ya, U-nya yang ada pangkatnya, yang kompleks ini. DU-nya 2x plus 3. DU-nya 2x. Karena DU adalah turunan dari U. Di 2x turunannya adalah 2, 3 turunannya 0. Nah, sehingga karena ini ada 8dx, 8dx itu setara dengan 4du. Karena 2dx-nya setara dengan du.
ini bisa kita rubah menjadi integral U pangkat 1/3 kali 4 DU. Kenapa 4 DU? Karena 2 dx-nya adalah DU. Jadi kalau 8 dx sama dengan 4 DU. Agar mudah, 4-nya kita keluarkan dari integral. Baru ini akan berbentuk seperti aturan pangkat biasa ya. Kita integralkan seperti biasa, 1/3 tambah 1, 4/3. Cara mudahnya 3 ditambah 1 itu aja ya. Jadi 4/3 dibagi 4/3. Kalau sudah pintar nanti langsung dibalik, dikalikan 3/4. Nah, ini ada 4, ini ada 4, ini bisa kita coret. Nanti nilainya tinggal 3 kali U pangkat 4/3. Lalu ditambah dengan C. Setelah itu kita kembalikan lagi U-nya ke 2x plus 3. Menjadi 3 kali 2x ditambah 3 pangkat 4/3 plus C. Bagaimana? Mudah kan ya? Ini sama dengan seperti aturan pangkat biasa. Hanya saja karena berkaitan dengan turunan fungsi komposisi, kita tentukan dahulu U-nya, lalu kita tentukan DU-nya. Intinya kita tentukan U-nya, lalu kita cari DU yang akan mengikuti. Ya, untuk sementara sampai di sini. Apabila nanti kurang paham, bisa ditanyakan melalui WA atau langsung di GC. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.